랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 kissy face sent to your phone but Halo guys, jadi aku udah ada sama Kak Axel sama Kak Gugun. Jadi langsung aja aku mau nanya-nanya langsung ke kakak-kakak yang ada di sebelah aku. Jadi itu Kak, aku mau nanya nih, di tempat ini tuh ada nama spesifik itu nggak sih Kak buat kelompok skate kalian? Nah, kalau dari nama community kita namanya Bintaro Skateboarding. Bintaro Skateboarding kalau untuk namanya kayak gitu sih. Terus yang mau aku tanyain tuh Bintaro apa? Skateboarding. Bintaro Skateboarding. Iya, itu tuh udah berdiri sejak kapan? Atau kayak misalnya nih dia berdirinya misalnya 1999. Oh, iya. Terus kakaknya baru join tahun segini. Aku pengen tahu tuh. Oke. Jadi kalau Bintaro sendiri sebenarnya berdiri udah lama ya? Lama, dari generasi ke generasi aja sih. Tadi namanya Alpha Skateboarding. Itu yang lebih tua lagi. Oh. Jadi sempat ada namanya ya senior lah ibaratnya. Senior dari community ini itu namanya Alpha Skateboarding, terus berubah jadi Bintaro tuh sekitar tahun berapa? Berarti 2010 kalau nggak salah. 2010-an lah. Jadi memang kalau komunitinya sendiri tuh generasi by generasi gitu loh. Dan kalau kita berdua pribadi itu dari 2019 Gua 18 gitu. 18-19 lah kalau dari kita berdua pribadi. Kayak gitu sih paling sih. Oke. Lalu tuh ya Kak, aku pengen tahu nih. Kan Kakak udah join dari tahun 18-19. Iya, 2018-19 nih. Itu tuh orangnya tuh itu aja atau bertambah gitu seiring berjalannya waktu? Karena tuh biasanya kan ada yang kayak komunitas tapi gak mau ditambah orang lagi nih, kayak ya udah circle gue aja gitu. Nah, kalau komunitas ini sendiri dia open apa ya, regis untuk publik atau emang cuman se-circle kakaknya aja gitu? Oke, berarti ada penambahan member atau enggak gitu di community ini, kayak gitu kurang lebih ya. Kalau penambahan member ya itu sih Kita welcome sih, kayak oke, kita belajar bareng di sini gitu. Iya, karena kan basically kan kalau kayak skate nggak by paksaan gitu loh. Jadi emang orang-orang yang kayak ya lu kalau misalnya emang mau belajar main skate, ya lu datang aja. Maksudnya kita pun juga sebenarnya welcome lah ya. Maksudnya yang duluan ibaratnya di sini welcome aja kayak gitu. Dan kalau penambahan kan generasi by generasi, jadi ya people come and go lah ya bahasanya sekarang. Paling kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Tapi tuh yang aku masih penasaranin nih ya, kalau misalnya emang kakak apa namanya welcome untuk semua orang, berarti konteksnya nggak ada kayak syarat atau skill spesifik gitu untuk individu sendiri untuk join ke komunitas ini? Oh, kalau skill enggak sih, maksudnya even yang orang yang baru mau belajar, kalau mau belajar ya tinggal datang, kita pun welcome lah ibaratnya. Ya namanya knowledge atau ilmu kan ya udah apa susahnya sih buat di share. Jadi nggak harus kayak skill lo harus gini dulu nih baru bisa join ke kita. Enggak juga, karena ada juga beberapa orang yang masuk ke komunitas Bintaro Skateboarding itu pun juga udah basically udah punya skill. Jadi ya udah kayak main bareng aja lah ibaratnya. Ngulik bareng. Kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Misalnya pun kayak dia nol skill nih, kayak dia belum bisa apa-apa, kayak baru mau nyebur. Benar. Kalian Akan ajarin kah atau biar dia berkembang seiring berjalannya waktu pas main sama kalian, kayak mencontoh gitu? Oh, oke. Kalau misalkan ajarin ya kan kadang-kadang ya kita pun juga pernah lah ya di fase kita belajar main skate terus kayak aduh minder lagi pada jago-jago banget, tapi akhirnya ya balik lagi ke orangnya juga sih. Kayak kalau emang mau belajar ya sesimpel kayak nanya aja atau minta tolong ngajarin aja kayak gitu, dan kita pun juga welcome buat ngajarin gitu loh. Atau sekedar kayak mungkin sungkan, kadang tuh entah dari kitanya juga kadang suka ngajak buat kayak nanya-nanya lu dari mana segala macem kayak gitu-gitu. Akhirnya kan baru dari situ kan bakal ketemu obrolan lagi, dan akhirnya mungkin dia lebih open buat kayak gue mau ajarin dong main skate. Berarti kayak gitulah.
Ada juga yang kayak datang bawa skate, ada juga yang datang nggak bawa skate tapi emang minta ajarin main skate, ya it's okay gitu loh. Jadi memang cukup open lah bisa bilang. Jadi ada juga yang kayak cuman menanyakan tentang kayak materinya, bukan untuk teorinya gitu ya. Oke. Lanjut di sebelah kanan aku ada namanya Kak Ariel, biasa dipanggil Kak Jawa. Klarifikasi dong Kak, kenapa bisa dipanggil Kak Jawa? Nah, kasih tahu jauh. Jadi awalnya tuh Surah gue datang dari kampung kan ke sini. Pas di Nah, pas di sekolah gue ngomong bahasa Jawa mulu. Jadi Surah yang ngasih nama gue Jawa tuh temen sekolah gue. Cuman main skate juga gitu. Jadi ke bawah. Sampai ke Bintaro skateboarding gitu. Padahal bagusan Ariel ya, kenapa jadi Jawa Ariel. gitu? Dari Ariel ke Jawa. Terus Jauh ya? betul. Terus aku mau tahu nih, kalau Kak Gugun sama Kak Axel kan dia gabung 2018-2019 nih. Kalau Kak Jawa 2000 berapa ya? Kalau gua gabung ke Bintaro itu setelah pandemi ya, mungkin 2022 awal gitu. Apa pertengahan ya kalau nggak salah. Pertengahan lah. Iya, soalnya gua awalnya mainnya di Kreo. Iya. Gue bocah Kreo gue emang. Ais. Waktu itu gue ketemu lu tuh lu keren banget sih. Parah. Pakai apa? Pakai baju. Pakai Vespang gitu. Pakai oi. Widih, skentok ya, skentok. Skena mentok. Aduh. Aku baru dengar loh istilah kayak gitu. Skentok. Lanjut ke ini. Aku sekarang mau nanya lagi. Tadi kan iklan dulu nih, ada member baru. Sekarang aku mau lanjut ke event-event nih. Kan pasti kalian ini udah komunitas. Yang aku tangkap tuh kalau komunitas tuh berarti kan besar ya, lumayan besar, mencangkup ya banyak lah. Pasti kan ada tuh mungkin sesekali atau mungkin sering kalian ikut kayak event-event gitu, kayak event skate atau ya nggak harus dari komunitas kalian, tapi dari personal membernya gitu. Ada yang suka kayak lomba-lomba gitu. Partisipasi lah. Betul, iya. Ada nggak sih Kak? Atau kalian emang selalu bareng-bareng latihan aja gitu? Nah, kalau event nih mulai dari mana nih anaknya, Gun? Dari anak-anak dulu lah yang Dari anak-anak event kita aja ya. Tadi juga terus juga lu suka event atau enggak? Oh iya, kalau misalkan dari Bintaro sendiri itu event kita sempet ya ngadain event di bulan puasa bahkan ya. Iya, bulan 2023 di bulan-bulan sebelumnya juga. Jadi kalau event rutin tahunan tuh dari Bintaro Skateboarding sendiri tuh ada. Jadi kayak fun games, nanti bakal bagi-bagi hadiah dari ya senior-senior kan pada punya brand sekarang, akhirnya mereka yang nge-sponsorin juga buat nge-support anak-anak biar antusiasnya lebih tinggi juga gitu. Itu Sponsorin kalian lah. bener, maksudnya bukan cuma kita doang tapi lebih ke teman-teman yang baru-baru juga sih terutama. Biar lebih Jadi, semangat lagi main skate. bener kayak gitu. Itu kalau event tahunan Bintaro sendiri itu, sama di event-event kecilnya juga ada. Kayak misalkan kayak dari aku pribadi nih, kan Bintaro, nah di dalam Bintaro kan ada aku sama teman-teman aku. Nah itu aku pribadi itu suka bikin kayak acara dadakan gitulah ibaratnya lah, tapi ya udah dengan konsep yang aku punya. Iya, fun game lagi juga, cuman beda konsep aja, bukan atas nama Bintaro. Seru-seruan aja. Seru-seruan aja, Tapi betul. kalau itu yang boleh ikut event, seru-seruannya deh bahasanya ya, seru-seruannya kalian tuh yang emang udah bergabung atau anak-anak skate lain, maksudnya yang beda apa ya, aku sebutnya circle aja kali ya, yang beda circle itu bisa gabung atau enggak? Kayak apa kalian membatasi gitu? Oh enggak sih, so far kita kalau event-event, kalau dari kita pribadi mah ya kalau emang kita lagi ngadain event terus kayak misalkan ada anak-anak mana datang aja udah gitu, welcome banget gitu. Karena kita pun juga di Bintaro Skateboarding dan di circle-circle ya pertemanan kita ya kan, kita pun juga partisipasi di event komunitas yang lebih gede lagi, yaitu kayak Tangerang Skateboarding. Itu Kan mencakup satu Tangerang tuh Bintaro, BSD dan segala macem tuh itu ngumpul. Nah biasanya ngumpulnya tuh di Skate Day. Jadi kan Gimana tuh Kak? di veteran skate park itu di dekat Tangerang City lah. Jadi kan di skateboarding sendiri tuh ada yang namanya Skate Day 21 Juni. Jadi seluruh dunia tuh ngerayain. Iya, jadi kayak lebarannya anak skate lah ibaratnya. Lebaran anak skate berapa, tanggal berapa? 21 Juni. Jangan lupa guys ya. Ingat ya guys. Kayak gitu. Nah, kita pun juga partisipasi juga akhirnya di sana. Karena kan juga silaturahmi, ngejaga hubungan dan koneksi segala macam komunitas. antar community, antar personal juga.
biar lebih bonding aja nih, kita punya hobi yang sama, punya kebiasaan yang sama juga, kayak biar lebih bonding aja lah. Benar. Aku rasa obrolan kita udah panjang dan sudah menjawab semua pertanyaan dari aku ya. Lalu ada nggak sih Kak yang mau Kakak kasih tahu atau pesan gitu buat kayak anak-anak yang mungkin mau ikut tapi dia masih takut atau masih ragu gitu, mungkin kayak takut kayak alat-alatnya itu kayak mahal, kayak nggak masuk ke budget gitu lah mungkin. Emang Terus lumayan mahal sih skate tuh perintilannya. tuh guys. Terus kayak takut, kalau yang tadi kan lebih ke budget, terus ada yang lebih takut ke mungkin apa ya, cedera mungkin ya, karena banyak banget tuh aku lihat di Instagram, di TikTok, ada yang kayak jatuh terus langsung buta, lumpuh, kayak gitu tuh banyak banget guys. Jadi orang tuh kayak kalau mau main skate, kayak contohnya aku untuk mencoba, kayak banyak takutnya. Apa sih Kak kayak saran atau masukan nih biar sebenarnya nggak sebahaya dan menyeramkan itu gitu, ada gak? Saran dan masukan lah ya berarti ya. Ayo Karil. Karil, boleh dari Karil dulu. Saran dan masukan buat generasi muda yang mau belajar skate apa? Kalau menurut gua, lu kalau misalnya pengen pertama kali belajar skate ya, lu beli skate-nya yang proper aja dulu. Beli skate-nya yang proper. Gramet. Iya, sorry banget. Soalnya itu beda. Iya. Soalnya itu nggak proper. Betul. Takutnya malah bikin celaka kan. Terus sama lu harus main sama orang yang udah bisa. Soalnya biar bisa biar di coaching gitu, biar diarahin. Nah, gitu sih paling kalau dari gua, Pak. Oke, thank you Karil. Kalau gue untuk meminimalisir cedera ya, Nah, betul. itu main skate-nya kalau seketika jatuh gitu jangan nahan aja sih. Soalnya itu yang bikin patah atau Nahan tuh gimana. konteksnya gimana Kak? Jadi jatuh nih, terus kayak tangan kita kayak gini, Oke. nahan gitu. Mending dilosin aja gitu. Iya. Badan-badan Iya, daripada jadi- kita jadi tumpuan gitu ya. Betul, Iya, go with the benar. flow. Dan itu ada caranya juga. Ada caranya juga, cara jatuhnya juga ada. Cara lagi. ngebel yang paling aman ibaratnya tuh, itu ada caranya juga ibaratnya. Bahasanya beda-beda. Iya, kayak gitu. Nah, kalau dari aku sih intinya sih, aku pun juga ibaratnya kan dari gabung ke komunitas Bintaro ini kan juga awalnya kan sendiri kan. Dan awalnya juga minder, kayak ngeliat orang jago minder, sementara kayak belum bisa apa-apa, insecure, overthinking ya kan, kayak gitu-gitulah. Cuman ya insecure, overthinking terus mau bawa lu kemana ibaratnya gitu loh. Jadi Ya, bro. iya, kalau emang mau grow ya ibaratnya ya keluar dari zona nyaman, ketemu orang baru, nggak ada salahnya kok gitu loh ya kan. Maksudnya kita pun juga ya yang duluan ibaratnya di scene skateboarding ini juga ya udah welcome aja sih. Kalau emang mau belajar ya belajar bareng aja, simple aja kok kayak gitu paling Jadi, sih. nggak ada yang judgmental gitu ya. Enggak lah. Oke, jadi jangan takut ya guys. Oke, aku rasa udah cukup ya guys saran-saran dari mereka bertiga semua. Jadi sebelum kita tutup nih videonya, mungkin dari kakak-kakaknya mau ngasih tahu akun Instagram komunitasnya. Oh iya, boleh banget. Iya, kali aja ada yang mau abis nonton video dari aku, dari kelompok aku, ada yang mau join langsung ke komunitas skate. Welcome. Iya, langsung aja IG-nya apa Kak? Bintaro SK8 Body. Ada di sini. Sendiri. Dah, oke. See you dari kita semua. Bye bye. Ramein dong. Bye. Dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa komunitas ini bisa dikaitkan dengan berbagai teori. Misalnya teori kelompok sosial yang dikembangkan oleh Charles Cooley. Kelompok komunitas ini termasuk ke dalam kelompok sosial primer karena dalam kelompok ini terjadi interaksi secara langsung dan memiliki hubungan emosional yang erat. Dua, itu ada teori simbolik interaksionisme oleh Herbert Blumer, yang berarti identitas dibentuk melalui interaksi simbolik dengan orang lain yang membuktikan dari jawaban mereka yang memiliki ciri khas untuk melakukan tos dengan anggota lainnya. Ini memang belum ada konflik yang terjadi di antara komunitas mereka. Namun apabila terjadi konflik, mereka berencana untuk menyelesaikannya secara konsiliasi atau membicarakan secara bersama-sama dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Lalu komunitas skateboard ini bisa dikaitkan dengan teori konstruksi sosial yang ditemukan oleh Peter Berger karena komunitas ini secara aktif menciptakan realitas sosial melalui penyelenggaraan event. Melalui partisipasi dalam event ini, anggota komunitas berinteraksi satu sama lain dengan anggota komunitas lain sehingga bisa memperkuat ikatan sosial dan identitas kelompok. If the sun really you
stars to shine.